Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk menerima berkat Tuhan, katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, shalom saudara. Selamat pagi. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan menikmati berkat firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara yang ada di rumah masing-masing untuk tetap beribadah di hadapan Tuhan, bersama anggota keluarga, bersama pasangan saudara, bersama anak-anak saudara. Siapapun yang ada di rumah saudara, saudara pastikan bahwa saudara hari ini beribadah kepada Tuhan. Jangan lalai, jangan tinggalkan, jangan remehkan bahwa engkau butuh Tuhan hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya mengambil satu tema, Go to the Lord. Go to the Lord. Saudara yang dikasih Tuhan, bacaan kita terambil dari kitab Amos, pasal yang kelima, ayat yang keempat sampai dengan yang keenam. Saudara, begini bunyi firman Tuhan, jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Puji nama Tuhan, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, jika hari ini saudara membaca merenungkan firman Tuhan ini, saudara akan mendapatkan satu rema, satu berkat yang pasti akan memberkati hidup saudara. Jika saudara sungguh menggali firman Tuhan ini, saudara, jalan menuju hidup saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan satu tema, sebuah tema dengan judul Go to the Lord. Pergilah kepada Tuhan. Pergilah kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, segera engkau berangkat kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kita bukan hanya butuh soal makan. Hari-hari ini kita bukan hanya butuh soal makanan yang hanya sanggup memperpanjang waktu hidup kita di dunia ini, saudara. Hari-hari ini kita bukan hanya berbicara soal makan dan makan, saudara, tapi kita harus tahu tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Makanan atau makan dalam kehidupan kita itu hanya bisa untuk mempertahankan hidup hari ini dan hari besok, saudara. Kalau kita lapar, kita butuh makan. Kalau kita lapar, kita butuh makan. Kalau tidak ada makanan, terpaksa saudara kita berpuasa. Paling bisa kita minum, paling bisa kita hanya mengecap air liur, saudara. Tapi saudara, saya ingin mengajak saudara merenungkan satu kebenaran, bahwa di dalam Tuhan saudara akan mendapatkan kepuasan hidup ini. Saudara akan mendapatkan rasa haus yang terpuaskan, saudara. Ya, hari-hari ini kita bukan hanya butuh makan dan makanan saja untuk bisa bertahan hidup, tapi hari-hari ini kita sangat butuh Tuhan sebagai sumber hidup. Saudara, jika engkau hari ini hanya mengejar soal makan, hanya mengejar soal materi, bagaimana engkau mempertahankan hidup hari ini, sementara engkau lupa mencari sumber kehidupan yang abadi,
Siapa yang bisa memberikan pemeliharaan yang pasti dalam kehidupan ini? Yang pasti adalah Tuhan Allah kita, saudara. Kembali kepada tujuan dan panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Carilah pribadi Tuhan, sang sumber berkat kehidupan ini. Bukan hanya sekedar mencari berkat untuk bertahan hidup. Carilah Tuhan yang memberi berkat, bukan hanya mencari dan mengejar berkatnya saja, saudara. Jika engkau mencari Tuhan, maka engkau akan mendapatkan bonus berkat yang sudah Ia sediakan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada saudara. Bonus-bonus itu sudah disediakan untuk saudara. Jika engkau mengejar yang fokus, jika engkau mengejar sumber berkatnya, maka engkau akan mendapatkan berkatnya, saudara. Jika engkau mengejar orang yang memberi berkatnya, engkau akan mendapatkan semuanya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan salah sasaran, jangan salah fokus, saudara. Jika engkau salah fokus, engkau hanya akan mendapatkan remehnya saja. Engkau hanya akan mendapatkan recehan saja, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, mengapa kita disuruh untuk pergi dan kembali kepada Tuhan? Kenapa saudara disuruh pergi lagi, berbalik kepada Tuhan? Ada beberapa alasan yang pada saat ini yang saya mau bagikan kepada saudara. Yang pertama adalah karena hati kita sudah tidak tertuju lagi kepada Tuhan. Ingat baik-baik saudara, mengapa kita harus pergi kepada Tuhan? Mengapa kita harus berbalik kepada Tuhan? Mengapa kita harus kembali kepada Tuhan? Hal yang pertama adalah karena hati kita sudah tidak tertuju lagi kepada Tuhan. Kita hanya fokus kepada bagaimana mencari makan hari ini. Bagaimana kita bekerja hanya untuk mengejar supaya kita dapat membeli makanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarkan hatimu berbalik kepadaku, kata Tuhan. Amos pasal yang kelima, ayat yang keempat, carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Dengan kata lain, biarkan hatimu berbalik kepada Tuhan, maka saudara akan memilih kehidupan hari ini dan hari esok. Bukan hanya hidup sekedar hidup, tapi bikin hidup lebih hidup di dalam Tuhan Yesus. Biarkan hatimu berbalik kepada Tuhan. Jangan hanya fokus bagaimana engkau mempertahankan hidupmu sehingga engkau bisa makan hari ini, engkau bisa makan hari esok. Tapi percayalah, jika engkau fokus kepada Tuhan, maka hidupmu akan terpelihara oleh karena Tuhan sudah menyediakan buat saudara. Ia memberkati umat yang dicintainya pada waktu tidur. Bagian saudara ada bekerja, dan bagian Tuhan yang memberkati pekerjaan saudara. Jika engkau sudah mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan memerintahkan berkatnya dalam kehidupan saudara. Hal yang kedua saudara, karena kita sudah terbiasa meminta bantuan dan senang mengandalkan manusia, bukan Tuhan. Hal yang kedua alasan mengapa kita harus pergi kembali kepada Tuhan, karena kita sudah terbiasa meminta bantuan dan senang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, saudara. Dan firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Pergilah kepada Tuhan untuk meminta pertolongan sehingga saudara dapat memiliki hidup. Pergilah kepada Tuhan untuk meminta pertolongan sehingga
Jangan hanya fokus mengandalkan bantuan orang lain. Jika kau percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup menyuruh orang lain untuk memberkati hidup saudara. Tanpa engkau berharap engkau akan menikmati berkat dan pemeliharaan Tuhan. Hal yang ketiga, saudara, mengapa kita disuruh kembali pergi dan berbalik kepada Tuhan? Yang ketiga adalah karena kita sudah tidak lagi menyukai hal kejujuran. Hari-hari ini saudara, sangat sulit sekali menemukan orang jujur, saudara. Jadi karena kita sudah tidak lagi menyukai hal kejujuran, saudara. Pada waktu itu zaman Amos, saudara, bahwa kejujuran dianggap omong kosong. Kejujuran dianggap sebagai hal yang membuat mereka sangat tertawa dan mengejek, saudara. Sehingga pada waktu itu di zaman Amos, saudara, bahwa kejujuran itu sangat langka didapat. Kejujuran sangat dibutuhkan untuk dapat menikmati berkat Tuhan. Amos pasal yang kelima ayat ke-7. Dalam firman Allah yang hidup berkata, hai orang-orang jahat, keadilan telah kamu jadikan kepahitan bagi orang-orang yang miskin dan yang tertindas. Kebenaran dan kejujuran hanya omong kosong bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, keadilan tidak kita lakukan. Kita hanya mementingkan diri sendiri, kita hanya mementingkan keuntungan kita diri sendiri, sementara kita mengorbankan orang lain. Ingat saudara, jika kita hari ini tidak sanggup memberikan pengorbanan kepada orang lain, maka hal yang terjadi adalah kita akan mengorbankan orang lain untuk memenuhi hasrat kita. Sekali lagi saudara, jika kita hari ini tidak sanggup melakukan pengorbanan kepada orang lain atau berkorban kepada orang lain, maka yang terjadi adalah orang lain akan menjadi korban pemuas nafsu kita. Sanggupkah saudara hari ini berkorban untuk orang lain? Hal terkecil apa yang bisa engkau lakukan untuk orang lain, saudara? Jika kau hari ini berkata, aku mengasihimu Tuhan. Jika kau hari ini berkata, I love you Jesus, maka satu hal yang pasti bisa terlihat dalam tindakan saudara adalah engkau mampu berkorban untuk kepentingan orang yang lemah, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang paling menarik adalah kebenaran dan kejujuran itu dianggap hanya omong kosong. Kenapa? Karena tidak memberikan keuntungan secara pribadi. Karena tidak menguntungkan hidup kita secara pribadi, sehingga ketika kita mendengar orang lain hal yang benar, mendengar orang lain berlaku jujur, kita anggap bahwa itu omong kosong karena tidak memberikan keuntungan dalam kehidupan kita. Jadi saudara, bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Go to the Lord, pergi kepada Tuhan hari ini. Jika kau hari ini hanya mementingkan kepentinganmu sendiri, tidak ada bedanya dengan orang lain yang ada di luar sana, bahwa mereka hanya untuk mengejar memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Yang keempat saudara, mengapa kita disuruh pergi kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan? Hal yang keempat adalah karena kita sudah tidak suka akan kebenaran firman Tuhan dan teguran nasihat saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika hari ini firman Tuhan disampaikan, Tuhan akan memberkati engkau, amin. Tuhan akan memberikan kasih-Nya kepada engkau, amin. Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya kepada engkau, amin. Tapi ketika firman Tuhan berkata, ampuni saudaramu, nanti
dulu Tuhan. Ketika Tuhan berbicara melalui firman Tuhan, beri tumpangan orang yang lemah di sekitarmu, untuk kumakan saja kurang Tuhan. Tidak enak firman Tuhan itu. Yang enak ketika aku memberkati engkau dengan berkat-berkat yang baru. Saudara, pergilah kembali kepada Tuhan. Amos pasal yang kelima ayat yang ke-10, firman Allah yang hidup. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Saudara, kejujuran tetap menjadi prioritas Tuhan. Jika hari ini kita mau jujur kepada Tuhan, kita butuh Tuhan bagi kita sanggup menjadi berkat. Ingat saudara, ketika firman Tuhan berkata kepada Abraham bahwa Abraham diberkati, setelah diberkati untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Begitu juga saudara sebagai keturunan Abraham secara rohani, jika saudara sudah diberkati oleh Tuhan, maka sudah selayaknya saudara menjadi saluran berkat untuk saudara-saudaramu yang membutuhkan. Hal yang kelima, saudara, mengapa kita disuruh pergi kepada Tuhan, kembali berbalik kepada Tuhan? Hal yang kelima adalah karena kita sudah tidak suka lagi akan hal berbuat baik. Berbuat baik itu hanya merugikan, kata orang banyak. Berbuat baik itu tidak menguntungkan, karena berbuat baik itu identik dengan pengeluaran. Saudara, jika engkau membaca, meneliti firman Tuhan, orang yang memberi tidak akan pernah kekurangan. Lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Apa maksudnya? Ketika engkau memberi, itu artinya Tuhan sudah memberkati hidup saudara. Ketika engkau memberi, engkau punya. Ketika engkau memberi, engkau berarti tidak memiliki apa-apa, tapi engkau memiliki apa-apa untuk bisa diberikan kepada orang lain yang membutuhkan, saudara. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Apa yang bisa saudara beri hari ini? Saudara, minimal saudara, berikanlah wajahmu yang penuh dengan kegembiraan. Berikanlah senyummu dengan senyum yang paling manis, saudara. Jangan membuat mukamu bermuram durja, sehingga hari ini ketika orang melihat wajahmu, ketika melihat senyummu, mereka diberkati oleh Tuhan. Tapi jangan lupa, jangan hanya senyum-senyum saja tuh, ya. Jangan hanya tersenyum, tapi tergeraklah oleh belas kasihan, saudara. Ya, yang kelima sekali lagi saudara, karena kita sudah tidak suka lagi akan hal berbuat baik, maka kita perlu kembali kepada Tuhan, pergi kepada Tuhan dan melakukan satu kebenaran. Berbuatlah baik, jauhilah kejahatan. Berbuatlah baik, jauhilah kejahatan. Carilah sesuatu yang baik dan jauhilah kejahatan, maka kamu akan hidup dalam kebenaran Tuhan. Maka kamu akan hidup. Tuhan Allah semesta alam benar-benar akan menjadi penolongmu seperti yang kamu akui. Jika kau hari ini percaya dan memperkatakan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, maka jika kau mengklaim bahwa janji firman Tuhan itu bakal tergenapi dalam hidupmu, maka lakukanlah hal yang baik. Berbuatlah baik, jauhilah kejahatan, saudara. Maka Tuhan yang kamu sembah, Ia yang akan menyertai saudara, Ia akan menjadi penolong dalam hidup saudara. Mustahil Tuhan akan menolong hidup saudara jika saudara memperkatakan firman Tuhan tanpa melakukan firman Tuhan.
perkatakan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika engkau hari ini mendengarkan baik-baik kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan saudara, maka saudara akan menikmati janji firman Tuhan. Ia yang akan menyertai hidup saudara, ia yang akan menolong saudara, ia akan menjadi penolong dalam kehidupan saudara, baik dalam keluargamu, baik dalam pekerjaanmu, baik dalam urusan rumah tanggamu dan anak-anakmu. Tuhan sanggup menolong hidupmu tanpa engkau minta pun, jika engkau melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Berusahalah berbuat baik dan jangan berbuat jahat, supaya kamu hidup. Maka Tuhan yang Maha Kuasa akan sungguh-sungguh tinggal di antara kamu seperti yang kamu katakan. Perkatakan firman Tuhan dan lakukan itu dalam hidupmu, maka engkau akan menikmati pertolongan Tuhan yang ajaib. Ia akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Sekali lagi, ia akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Firman Tuhan sebagai penutup terambil dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, bagian firman Allah yang hidup. Allah sendirilah yang menjadikan keadaan kita seperti sekarang ini dan memberi kepada kita hidup baru dari Kristus Yesus. Sejak dahulu sudah direncanakannya agar hidup ini kita pakai untuk melakukan perbuatan yang baik. Saudara, sejak semula saudara itu sudah didesain oleh Allah, diciptakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah disediakan oleh Tuhan, supaya kamu hidup di dalamnya, supaya kamu hidup di dalamnya dalam pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Tuhan, masuk dalam tujuan ilahi, masuk dalam panggilan ilahi Tuhan. Allah sendirilah yang menjadikan keadaan kita seperti sekarang ini dan memberi kepada kita hidup baru dari Kristus Yesus. Sejak dahulu sudah direncanakannya agar hidup ini kita pakai untuk melakukan perbuatan yang baik. Di dalam berkat nama Yesus, saya mau berdoa untuk saudara yang ada di rumah. Go to the Lord. Pergilah, berbaringlah kembali kepada Tuhan dari apa yang kau lakukan hari-hari yang sudah terlewati. Kenapa hidupku kemarin-kemarin tidak mengalami damai sejahtera? Mengapa hari-hari yang lalu hidupku tidak mengalami sukacita? Karena sudah melenceng dari tujuan. Kembalilah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau berdoa untuk saudara yang ada di rumah. Saya mau berdoa untuk saudara yang sedang dalam pergumulan. Dalam berkat nama Yesus, saya meminta belas kasihan Tuhan turun atas hidupmu, turun atas keluargamu. Di dalam berkat nama Yesus, engkau yang sedang dalam pergumulan, pergumulanmu dijawab oleh Tuhan. Engkau yang dalam kondisi sakit dan lemah tubuh hari ini, jika engkau percaya kepada Tuhan dalam berkat nama Yesus, Tuhan jamah tubuhmu, Tuhan jamah hidupmu, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah sembuh, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh dalam berkat nama Yesus. Saudara, engkau yang sedang ada dalam perjalanan, engkau yang sedang ada dalam situasi yang harus saudara kerjakan hari ini, dalam berkat nama Yesus, disertai hidupmu, dikawal hidupmu, ditolong hidupmu, sehingga apa yang kau kerjakan hari ini ditolong oleh Tuhan dalam berkat nama Yesus.
Saudara yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa situasi yang sulit saat ini membawa engkau berbalik kembali kepada Tuhan. Go to the Lord. Kembali, pergilah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjadi penolong atas hidup saudara. Sekiranya saudara hari ini mendengarkan baik-baik kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup saudara, maka seperti janji firman Tuhan dalam Ulangan pasal yang ke-28, bahwa Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya kepadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya dalam hidupmu. Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya dalam rumah tangga. Diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pasanganmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anakmu, diberkati orang yang tinggal bersamamu hari ini, dan seisi rumahmu menikmati berkat pemeliharaan Tuhan dalam berkat nama Yesus. Diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati warungmu, diberkati apa yang kau kerjakan hari kemarin, hari ini, dan bahkan hari esok. Tuhan sanggup membuat pekerjaanmu berhasil dan beruntung. Tuhan sanggup membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Artinya Tuhan sanggup memelihara hidupmu dan memberikan keberhasilan. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati hidup saudara hari ini dan hari esok. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.